ketika ketemu seperti ini, kita mulai dari awal. Misalkan marketnya baru begini, kelihatan di atas ini resisten, yang terdekat ini supportnya di sini, yang terdekat di situ supportnya. Karena ini seimbang, biasanya dia akan naik lagi kemudian turun lagi. Karena seimbang, kekuatan seimbang, naik dan turunnya sama, maka dia akan mantul lagi. Kalau sudah terbentuk seperti ini, kita lihat candle-candle terakhirnya menuju ke bawah. Dia memang lompat ke atas, tapi menuju ke bawah. Menuju ke bawah harus terakhir warna merah. Kalau warna hijau jangan, tunggu warna merah. Kalau masih warna hijau, maka tunggu sampai betul-betul melewati sumbunya. Sehingga di awal itu biasanya potensial untuk kita dapat peluang ya, karena masih range-nya pendek. Kalau udah naik ya turun. Karena di sini ada high-nya, kita bisa mengambil jarak ya, kita bisa mengambil jarak 150-200 ya. Kalau ini pakai M15. Bisa mengambil begini untuk kita menempatkan posisi buy. Targetnya bagaimana? Ya, targetnya paling kalau cuma 200 saja sekitaran ini masih cukup. Jadi kalau kita tarik Fibo sampai di sini kita bisa targetkan di situ atau dibawahkan sedikit, 300 lebih, turunkan sedikit. Nah, seperti ini boleh untuk targetnya. Ini posisi buy-nya di sini, targetnya di situ. Atau kita tunggu hingga merah ini melebihi dari low-nya di sini, baru kita sell. Kita nunggu merah itu lebih rendah, atau kita sell stop begini juga boleh. Nanti targetnya karena di sini bawah itu ada ya, sampai di sini dulu. Nah, di sumbu bawah ini yang terdekat di sini. Yang terdekat di situ lebih aman. Jadi ini adalah area untuk kita entry dan exit, sell. Yang di atas ini untuk area entry dan exit buy. Lebih condong kemana? Terakhir dilihat. Kalau terakhir hijau dia dominan, maka akan condong ke bawah. Kalau dia sudah warna merah mendominasi, maka cenderung naik. Dia akan cenderung naik. Kalau yang terakhir itu masih warna hijau, kita jangan fokus ke sell dulu sampai hijau itu habis. Jadi warna merah baru kita fokus ke sell. Kalau di warna hijau itu harus melewati tertingginya lagi. Sebelum itu maka dia tidak akan kuat. Sudah, kita kan ngambil kecil-kecil begitu. Setelah itu nanti kita lihat lagi. Ya, kita baru amati berikutnya. Coba kita lihat, hanya berada di sini. Ya, arahnya karena masih condong turun, tapi hijaunya kan masih di bawah. Kalau dia turun masih belum kuat karena belum melewati sumbunya di sini atau low-nya atau hijaunya di sini. Sehingga masih akan naik turun sampai pada akhirnya diuji di sini. Sampai pada akhirnya diuji di situ. Kalau dia sudah mulai naik, ada sumbu yang lebih tinggi. Ini sumbunya, ada sumbu yang lebih tinggi, maka posisi kita harus dirubah. High-nya sekarang berada di sini, sehingga kita bisa menyesuaikan lagi. Jadi jangan dari awal terus begitu, jangan. Ikuti perkembangan terkininya. Ketika sudah ada perubahan, harga sudah mulai naik dan turun, sudah mulai ada yang lebih signifikan, maka ikuti. Sehingga kita bisa memberikan jarak berikutnya, kita bisa memberikan jarak ini lebih menjauh 150 ke atas dari high-nya, biar lebih aman. Atau 200 boleh. Kenapa harus seperti itu? Karena ada yang lebih tinggi. Dari sini ambilnya cuma sampai di sini, di ujung di sini, karena yang tertinggi di situ. Targetnya hanya sampai di situ. Kalau cukup, dirasa cukup ya tidak masalah. Misalkan targetnya cuma 2 poin. Demikian juga ketika dia sudah warna hijau, kemudian tidak ada petunjuk, merah belum muncul misalnya, kemudian ini ternyata sudah lebih dari setengah, boleh diambil sell juga boleh di sini. Sesudah itu, target yang terdekat di sini yang ideal. Jadi dari sini ke sini kira-kira cukup enggak? Misalkan 200 cukup, ya sudah. Itu yang paling idealnya di situ. Nah, di sini. Kenapa harus begitu? Karena kita pengen sesegera mungkin dapat targetnya. Dan karena ini menggunakan time frame kecil, maka condongnya adalah scalping. Scalping itu entry dengan cepat, exit dengan cepat. Targetnya juga pendek, ya, tidak bisa targetnya terlalu jauh, nanti beda lagi nanti jadinya. Ya sebenarnya style beda-beda, Bu. Mau pakai yang H1 M15 juga boleh. Cuma kalau di trading harian
itu idealnya memang H1, artinya bukan wajib pakai itu, enggak. Di H1 itu lebih mudah menghitung pergerakan candlenya, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Tapi bagi orang yang buru-buru, di H1 itu udah panjang, nunggu 1 jam 2 jam itu lama. Tapi bagi yang mereka harian itu bisa sambil ditinggal, tidak terlalu fokus ke sana, karena semakin di depan layar semakin lama semakin lelah matanya. Kalau semakin lelah matanya, maka nanti jalan berpikirnya pun bisa berbeda, sehingga bisa lebih terburu-buru karena kecapean. Akhirnya bisa setengah putus asa, udah masuk di sini aja, sudah capek ya. Makanya jangan selalu dibuka, jangan sering-sering. 1-2 jam oke lah, 1 jam ya, idealnya sebenarnya 1 jam itu. 1 jam, kemudian nanti mendekati ganti candle itu bisa dilihat, atau kalau ada waktu dilihat lagi. Makanya penting untuk melakukan batasan resikonya tadi, targetnya batasan. Ada sebagian yang hanya mengkhususkan waktunya mungkin 2-3 jam untuk entry dan exit di situ. Jadi tipenya macam-macam, gayanya macam-macam, tergantung orangnya. Ada yang dari pagi seneng sampai sore, kuat bisa. Ada yang pagi menempatkan entry, kemudian di setting SL dan TP-nya, nanti sore atau siang dilihat lagi, sore ditempatkan lagi, bisa seperti itu. Jadi banyak ya teknik yang bisa digunakan, tergantung nyamannya seperti apa. Kita ibaratnya mancing, Bu, diuji kesabaran kita, diuji intuisi kita ya, karena tidak pernah mancing, tentu tidak tahu kira-kira tanda-tanda apa ya yang sungai di situ yang berpotensi ada banyak ikan. Dan setelah dia tahu, dia harus bisa manfaatkan. Kalau dia sudah ditangkap, ada kalanya harus sabar biar betul-betul dimakan. Kadang kena goyang begitu kan, yang pemula kan masih seneng, wow ditarik. Jadi ikannya belum nyantol, belum nyangkut, dia sudah tarik lagi, sehingga tidak kena. Sama dengan trading itu juga sama. Ada kalanya cepet-cepet sehingga dapatnya kecil, begitu rugi banyak. Ada kalanya dia harus betul-betul bersabar, memastikan ini betul-betul kuat dan bisa maksimal. Itu kalau kita betul-betul bisa lebih bersabar. Tapi kembali lagi ke stylenya. Ada style yang scalping, memang tidak sabar. Kalau scalping harus begitu memang. Kalau nyaman ya tidak masalah, karena banyak juga di luaran saya itu scalper yang berhasil. Ada yang tipe harian juga berhasil banyak. Ya tergantung, karena intinya bagaimana kita memainkan kesabaran kita atau psikologi kita dan kesabaran kita. Tentu juga cara membacanya. Kalau sudah bergerak naik dan turun dan sudah mulai kuat naik ya, mulai dia lebih tinggi, maka harus ngikuti. Jadi ini sudah high dan low-nya sudah mulai meninggi. Jadi kalau sudah meninggi, maka dalam benak kita harus melukiskan. Berarti kalau sudah naik, turun, naik lagi, turun, dia tetap lebih tinggi, ini sudah bagian dari tren naik.